Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Arifin dengan NIM akhir 013 dari Oceanografi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi praktikum survei hidrografi modul 2, yaitu mengenai RTK GNSS. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, RTK GNSS ini merupakan atau kepanjangan dari real time kinematik, yang merupakan alat pengukur ketinggian pada suatu wilayah secara detail, di mana RTK GNSS ini sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian base dan bagian rover. Nah, untuk di bagian base sendiri itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada tripod. Tripod ini berfungsi sebagai penyangga atau sebagai kaki pada si base-nya itu sendiri. Nah, ini terdiri dari 3 sisi. Nah, kemudian setelah tripod itu terdapat trimbak. Trimbak ini sendiri, trimbak itu merupakan sebuah alat yang pada dasarnya itu berfungsi untuk menstabilkan atau mencari titik kesejajaran maupun kedataran pada si tripod. Nah, jadi si trimbak ini memastikan kalau tripodnya itu sudah sejajar atau sudah datar, sehingga nantinya base yang dipasang itu tidak mengalami keeroran tidak mengalami kemiringan. Nah, selanjutnya itu ada konektor ini sendiri berupa besi kecil. Nah, dia itu menyambungkan dari trimbak ke base-nya itu sendiri. Nah, sebenarnya ada base ini yang merupakan kepala atau otak dari si alat ini sendiri, berupa piringan warna kuning yang di dalamnya itu ada baterai. Nah, di mana si base ini nanti dia yang bakal mengkoreksi data dari satelit. Nah, seperti itu. Nah, terus ada antena ini dimana untuk menangkap sinyal dari satelit. Tapi pada alat ini antenanya itu menghadap ke bawah. Sebenarnya ada rover ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ada pull dan juga rover. Untuk pull sendiri itu berupa tiang penyangga atau tiang yang digunakan untuk memasang dari si rover itu sendiri. Nah, tiang ini nanti untuk ketinggiannya bisa diatur seberapa tinggi. Terus untuk si rover ini sebenarnya sistem kerjanya hampir sama dengan base, tapi untuk si rover ini dia yang bakal menangkap sinyal, terus menangkap data dari satelit, dan terus kemudian data tersebut dikoreksi sama si base. Nah, rover ini juga terdiri dari ada antena juga, antena itu juga menghadap ke bawah. Selanjutnya merupakan spesifikasi fungsionalnya, di mana GNSS ini berfungsi untuk menangkap gelombang radio dari konstelasi satelit. Jadi ada GPS-nya. Yang kedua ada antena, itu buat mengirim sinyal atau data koreksinya dari base ke rover. Nah, untuk trimbak ini menjamin posisi vertikal seperti yang aku sampaikan tadi. Jadi si trimbak ini tuh kayak dia nanti di tengahnya itu ada bulat-bulat, jadi bulatnya itu harus dipas di tengah. Nah, itu kalau udah pas berarti udah sejajar. Terus ada controller ini berupa handphone, jadi dia itu untuk men-setting dari si base maupun si rover. Terus untuk tripod ini sebagai penyangga, kayak seperti itu. Nah, untuk base ini titik acuannya itu statis menggunakan tripod dan trimbak untuk pengirim data koreksi atau UAV, dan harus berada di atas titik pasti atau BM. Sedangkan untuk pengukuran rover sendiri, itu pengukurannya itu dinamis, itu menggunakan pole atau karbon, yaitu menerima data koreksi, terus dia itu bergerak bebas untuk memetakan area. Jadi yang bergerak itu nantinya si rovernya itu sendiri. Untuk si base-nya itu tetap berada di atas dari BM. Untuk perakitannya sendiri itu untuk perakitan base itu tripod didirikan terus membentuk sejajar. Habis itu kalau udah trimbaknya tinggal dipasang, terus bannya dikencangin. Habis itu bola atau pokoknya bola-bola yang ada di trimbak itu harus sesuai dengan titik tengah supaya dia sejajar. Terus habis itu konektornya dipasang. Konektornya ini berupa besi yang menghubungkan trimbak sama si base. Habis itu base-nya itu dipasang, skrup pokoknya tiap alat itu ada kunciannya sendiri, itu tinggal dipasang aja, sesuaiin. Terus pokoknya sebelum masang base itu pastiin baterainya dipasang, antenya menghadap ke bawah. Habis itu kalau udah tinggal dinyalain. Nah, untuk memasang si rover itu tinggal pullnya itu dipanjangin, habis itu tinggal si rovernya itu dipasang. Nah, untuk perakitannya sendiri, untuk perakitan rover ini, nah tadi udah kan. Habis itu
kedua alat ini nantinya akan disetting terlebih dahulu menggunakan controller yang dimana untuk mengatur derajat satelit maupun mencatat koordinat dan menyimpan data dari si base maupun si rovernya itu sendiri. Nah, alur kerjanya itu kedua stasiun mau base maupun rover ini beroperasi secara simultan untuk menangkap gelombang radio yang sama dari konstelasi satelit di langit itu menggunakan sistem GPS. Nah, yang kedua itu untuk koreksi si base nantinya akan diposisikan di atas koordinat yang pasti atau BM. Nah, sebelum diolah datanya nanti harus dikoreksi terlebih dahulu. Jadi si base-nya itu kan berdiri di atas BM ya, pastikan terdapat selisih ketinggian. Nah, selisih ketinggian ini diukur menggunakan meteran dengan rumus length atau diukur berdasarkan kemiringan. Nah, nanti kemiringan ini nanti bakal dimasukin untuk sebagai koreksi dari si datanya itu. Nah, selanjutnya nilai koreksi ini dipancarkan secara terus-menerus melalui antena UHF lokal. Nah, untuk pemosisian real time itu rover ini menerima dua aliran data secara bersamaan, yaitu sinyal satelit dan sinyal koreksi dari base. Lalu sistemnya melakukan pengurangan ralat secara real time sehingga hasil koordinat pemetaannya ini ketelitiannya itu hingga mencapai sentimeter seperti itu, dan dia bakal langsung muncul di si controllernya. Nah, untuk sistem RTK GNSS ini bukan sekedar dua perangkat keras, dia hanya jaringan koreksi pada spesial mandiri, terus pondasi base yang stabil dan leveling yang presisi menjamin akurasi perhitungan ralat. Habis itu koneksi UHF yang aman memungkinkan pergerakan dinamis tanpa kehilangan presisi absolut. Jadi apabila pengukuran ketinggian menggunakan RTK GNSS ini, datanya itu pasti akurat, terus ketelitian itu juga mencapai dengan sentimeter. Jadi sangat cocok digunakan untuk apalagi kita di oceanografi itu cocok digunakan untuk daerah pesisir, jadi pembuatan garis pantai maupun pengukuran ketinggian suatu wilayah seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.